Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Ya Bapak Ibu, ini apa ya, adik-adik ya, nggak ada yang Bapak Ibu sih, masih di bawah saya semua. Ya adik-adik penerus kami ya, nanti ke depannya kita tahu bahwa adik-adik lah yang akan berdiri di depan nanti ya, menggantikan kami semua. Tentu saja adik-adik butuh senjata ya, senjata untuk berdiri ke depan nanti, dan itu akan diperoleh kalau adik-adik ini, calon penerus bangsa ini, banyak membaca. Saya sangat terinspirasi dengan Pak Kadis kita ini. Beliau sangat gigih sekali gitu ya. Kita tahu dari awal beliau hanya dari seorang guru gitu kan ya. Karena kecintaan beliau itu membaca, kemudian menuangkan segala sesuatu ide-idenya, kemudian diimplementasikan, sehingga beliau bisa berdiri saat ini menjadi seorang kadis. Dan itu tidak, atau menjadi hal yang tidak mungkin buat kita semua gitu. Kalau kita mau berangkat giat untuk membaca dan menulis ya. Memang gerakan literasi ini, apalagi sekarang ini, sudah menjadi gerakan yang sudah mulai dibudayakan di kehidupan kita ya. Jadi ayolah semua kita sama-sama berlatih, yang belum mulai belum, buatlah yang ringan-ringan. Di binaan saya, kebetulan saya seorang pengawas ya, di binaan saya itu ya Pak Rois ya di Karangtengah itu siswa-siswa MTS-nya, aliyahnya itu sudah mulai menghasilkan karya yang manis-manis gitu ya. Jadi segala yang menurut kita hal sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi mungkin kalau kita mulai mencoba ya. Nah, tidak harus kita jangan berpikir bahwa menulis itu harus sesuatu yang ilmiah, sesuatu yang ringan-ringan dulu ya. Dan membaca juga hal-hal yang ringan, kita bisa mengambil saripatinya ya. Seperti Pak Kadis ini, tadinya juga saya nggak mengira kalau beliau itu sangat potensial sekali dalam membuat buku-buku yang isinya itu ya sangat, kalau kita bisa ambil hikmahnya sangat banyak gitu ya, yang bisa kita petik dari sebuah buku itu gitu. Jadi pesan saya, yuk kita sama-sama, tidak ada yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Ya mungkin pengalaman saya ketika saya harus membuat sebuah disertasi karena saya disibukkan oleh pekerjaan saya. Iya kan, gitu kan, gitu. Ngeles ya. Ya sama adik-adik juga nanti akan merasa saya sibuk kuliah, saya sibuk tugas dan sebagainya. Tetapi ketika kita meluangkan waktu, ya insya Allah dalam 3 bulan kita bisa menyelesaikan. Pendidikan itu sudah saya lakukan. Tetapi ketika saya harus menulis, saya tidak punya waktu alasannya. Tapi ketika saya menyisihkan waktu 3 bulan, alhamdulillah selesai, gitu kan ya. Makanya saya terakhir gitu ya, jadinya di antara teman-teman saya terbungsu yang lulusnya gitu ya. Atau alhamdulillah lah maksudnya, alhamdulillah masih lulus gitu kan maksudnya. Dan ini juga buat kita semua bahwa belajar itu tidak mengenal usia ya. Jadi biarpun udah tua nih, udah mau pensiun, enggak apa-apa, saya tetap kuliah kok gitu. Jadi ini buat kita semua ada pelajaran yang bisa kita ambil dengan rajin membaca dan menulis. Ini insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa ya. Bapak Ibu akan meninggalkan jejak Bapak Ibu ya dengan menulis tadi seperti yang diungkapkan Bu Niki ya. Dengan menulis menghasilkan sebuah buku, orang akan mengenal Bapak Ibu ya. Siapa sih Irawe dulu itu gitu kan ya. Kalau mungkin Bapak Ibu kenal sekarang, siapa yang penulis terkenal? Adik-adik lupa, ingetnya masih biasa di binaan, dimotivasi ya. Jadi siapa sih penulis-penulis yang sekarang terkenal itu kalau tidak dulunya itu juga penulis yang
istilahnya memulainya juga hanya mencoba-coba. Seperti Mas Rahmat dulu, siapa ya Mas Rahmat ya? Memulainya Mas Rois itu siapa dulu gitu. Ya awalnya dari mencoba ya, dari nol dulu. Pak Kadis juga siapa dulunya gitu ya, dari Facebook ya, Facebook menulisnya ternyata sekarang sudah bisa menghasilkan buku. Ya saya kira itu, jadi semangat, terus semangat untuk kota Cilegon kita ya. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan makin seru nih, bisa ini ya teman-teman, ada yang mau bertanya kita lanjut diskusi saja. Bapak Ibu dibuka berapa pertanyaan? 3 pertanyaan deh, 3 pertanyaan.